Setiawan, ayah Peggy Setiawan Cianjur harus memberi bukti kuat agar bisa lepas dari kasus pembunuhan Vina Cirebon. Sebenarnya, Cecep Setiawan sudah berupaya membuktikan jika Peggy Setiawan Cianjur merupakan putra kandungnya. Pria yang berprofesi sebagai kuli bangunan itu menunjukkan sejumlah bukti dokumen seperti akta kelahiran, ijazah SD, ijazah SMK, tahun kelahiran Cecep, dan status perkawinan. Hanya saja dokumen-dokumen yang ditunjukkan Cecep diragukan kebenarannya. Sebab akta kelahiran luntur, jenis kelamin akta Peggy disebutkan perempuan, ijazah tak ada foto dan sidik jari. Tak hanya itu, tahun kelahiran Cecep di kartu keluarga berbeda, serta status perkawinan Cecep di kakak cerai hidup, padahal mengaku menikah siri. Sejumlah kejanggalan dokumen yang ditunjukkan Cecep membuat publik kembali menduga-duga terkait kebenaran yang disampaikan. Selama ini Cecep Setiawan dicurigai sebagai sopir mantan Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi Sastra. Berdasarkan narasi yang beredar, Peggy Setiawan Cianjur dititipkan ke Cecep oleh Sunjaya dan Wahyu Ciptaningsih. Sementara itu, desakan publik agar Peggy Setiawan Cianjur melakukan tes DNA semakin deras. Tes DNA itu bertujuan untuk bisa membuktikan alibinya di kasus Vina Cirebon. Tes DNA tersebut demi menjawab kecurigaan masyarakat terhadap hubungan Peggy Setiawan dengan Cecep Setiawan. Menyoroti hal tersebut, praktisi hukum Herwanto meminta penyidik kasus Vina Cirebon untuk memeriksa Peggy Setiawan Cianjur. Bahkan menurut Herwanto, Peggy Setiawan Cianjur perlu melakukan tes DNA untuk membuktikan bahwa dia benar anak Cecep. Herwanto menekankan bahwa Peggy Setiawan Cianjur perlu diperiksa penyidik kasus Vina karena dirinya merupakan anggota Moon Raker. Praktisi hukum, Herwanto, kini curiga jika Muhammad Rizky Rudiana alias Eki yang merupakan kekasih Vina Cirebon masih hidup. Sebab hingga saat ini mulai bermunculan spekulasi terkait apakah benar Eki merupakan anak dari Ibtu Rudiana. Kabar angin itu berisi bahwa Eki ternyata tidak meninggal dan hal ini diketahui Herwanto ketika mendapatkan banyak kiriman foto-foto Eki dan Vina dari netizen. Ia mengaku melihat foto jenazah Eki orangnya berkumis, sementara anak Ibtu Rudiana tidak berkumis. Agar kasus ini tak makin gaduh dan liar, Herwanto mendatangi Mabes Polri untuk meminta polisi mengusut kebenaran itu. Agar kasus ini tak makin gaduh dan liar, Herwanto mendatangi Mabes Polri untuk meminta polisi mengusut kebenaran itu. Ia meminta penyidik untuk memastikan apakah jenazah Eki yang sudah dimakamkan merupakan anak dari Ibtu Rudiana. Kecurigaan lainnya, kata Herwanto, ketika Rudiana ketahuan bermain badminton dengan santai di tengah kasus yang menimpa anaknya. Tapi ini lucu, kalau dia bisa main badminton, ini menambah keyakinan masyarakat apakah benar kalau dia itu sebagai orang tua korban kok bisa setenang itu, kok bisa diam 1000 bahasa. Ini harus dijawab, pungkasnya. Laporan Ibtu Rudiana dan keterangan Suroto terkait lokasi tewasnya Muhammad Rizky Rudiana alias Eki dan Vina Dewi Arsita pada 27 Agustus 2016 diketahui berbeda. Diketahui, Suroto, 50, merupakan orang pertama yang menolong Eki dan Vina di Jembatan Talun pada saat kejadian. Ibtu Rudiana melaporkan kedua meninggal di TKP Jembatan Talun. Sementara Suroto, mandor Desa Kecomberan, Kabupaten Cirebon itu menuturkan Eki telah meninggal di lokasi kejadian. Sedangkan Vina meninggal di rumah sakit daerah Gunung Jati Cirebon. Abdul Pasren, ex-ketua RT tahun 2016 di sekitar TKP pembunuhan Vina dan Eki, sudah dilaporkan oleh keluarga terpidana kasus ini ke Mabes Polri. Merasa dirugikan oleh keterangan Abdul Pasren, mereka melaporkan ex-ketua RT ini pada Selasa, 25 Juni 2024, lalu. Namun hingga kini Abdul Pasren masih enggan muncul ke publik. Ia dan anaknya, Kahfi hilang ditelan bumi saat kasus Vina kembali mencuat. Padahal, batang hidung Pasren dicari-cari oleh keluarga para kuli yang kini dijadikan terpidana. Aminah, kakak dari terpidana Supriyanto, membantah bahwa dirinya bersimpuh di pangkuan Abdul Pasren untuk membujuk ex-ketua RT ini sambil menangis agar mau mengarang cerita supaya para terpidana bebas. Saat dibujuk, Pasren juga diiming-imingi uang. Namun, hal itu dibantah oleh Aminah.
Aminah menceritakan bantahannya itu kepada Deddy Mulyadi bahwa tidak ada peristiwa tersebut. Royli Panggabean, kuasa hukum terpidana kasus Vina, mengatakan sudah menyiapkan sejumlah alat bukti berupa saksi-saksi, sejumlah pernyataan, putusan pengadilan dan bukti elektronik berupa video. Di sisi lain, kuasa hukum Peggy Setiawan, Tony RM, menilai apa yang dilakukan keluarga terpidana sudah tepat. Ia merujuk dengan pasal 242 KUHP tentang kesaksian palsu di bawah sumpah. Jika terbukti, Abdul Pasren yang telah membeberkan kesaksiannya di depan hakim bakal dijerat pidana. Tony membayangkan, jika kesaksian Abdul Pasren segendang sepenarian dengan para terdakwa kala itu bahwa dia membenarkan mereka tidur di rumah miliknya saat malam kejadian, maka kemungkinan besar para terdakwa dapat terbebas. Pasalnya, kesaksian yang serentak sama itu bisa membantah dakwaan jaksa. Tony mengaku lebih mempercayai kesaksian dari sejumlah warga sekitar yang menyatakan bahwa para terdakwa di malam Vina dan Eki terbunuh, memang tidur di rumah milik Abdul Pasren. Tony pun meminta kepada Ketua RT agar jujur mengatakan yang sebenarnya. Sebab, kesaksian Ketua RT tersebut bisa membantu membebaskan para terpidana yang diduga menjadi korban salah tangkap. Kita itu, hidup ini tidak selamanya, selagi kita dapat bermanfaat buat orang lain lakukanlah agar bermanfaat. Apalagi menyelamatkan kemerdekaan para terpidana itu, lakukanlah karena belum tahu juga umur kita besok. Tapi kita sudah berbuat baik kepada masyarakat buat orang lain, pungkasnya. Terlebih, Abdul Pasren kini sudah sepuh dan kerap sakit-sakitan sehingga kasus yang terus bergulir ini berdampak kepada kondisi kesehatannya. Bukti yang didapat polisi bila menggerebek rumah Peggy Setiawan Cianjur diyakini akan sama dengan yang didapat dari Peggy Setiawan Cirebon dalam kasus Vina. Praktisi hukum Herwanto Nurmansyah meminta agar penyidik kasus Vina Cirebon juga memeriksa Peggy Cianjur. Pasalnya ia curiga ada sejumlah kejanggalan. Peggy Cianjur muncul karena dituduh sebagai anak ex-Bupati Cirebon Sunjaya dan Wahyu Ciptaningsih, katanya Peggy dititipkan pada sopir Sunjaya, Cecep Dahlan Setiawan. Alih-alih membantah tuduhan itu, Peggy Cianjur memunculkan bukti yang justru semakin membuat curiga banyak orang. Betapa tidak, mulai dari akta kelahiran sampai kejanggalan paling disorot pada ijazah SMA Peggy yang tidak disertai sidik jari. Menurut praktisi hukum Herwanto Nurmansyah, jika polisi menggerebek rumah Peggy akan menemukan barang bukti yang sama dengan Peggy Cirebon. Selain itu nama keduanya juga sama persis, ditambah lagi dua Peggy Setiawan ini sama-sama tinggal di Jawa Barat, untuk itu ia meminta penyidik untuk memeriksa Peggy Cianjur. Cecep Setiawan, ayah